3, 2, 1, buka telinganya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Kang Arifin di channel favorit teman-teman semua, jadi channel Kepoin Buku Faedah, yang insya Allah kali ini kita akan bahas ya, masih di buku yang sama, yaitu Dahsyatnya 7 Sunnah, yaitu sunnah yang ke berapa? Keempat. Yang belum menyimak video-video saya sebelumnya bisa nanti lihat di deskripsi, dan juga yang mau berdonasi kepada yatim piatu juga bisa lihat di deskripsi ya. Karena penting bagi kita untuk beramal soleh di dunia ini. Yang belum subscribe, saya tunggu nih subscribe-nya ya. Dan juga contohnya tentu, kalau bermanfaat channel ini silahkan share, bagikan ke keluarga, teman, saudara, dan kaum muslimin pada umumnya. Agar apa? Agar ilmu yang didapatkan di channel ini bermanfaat. Baik, tanpa berpanjang kalam, bismillah, kita akan mulai, yaitu bab sunnah yang keempat. Kalau kemarin kita sebelumnya kita bahas tentang jaga wudhu, sholat tahajud dan witir, dan juga sholat berjamaah bersama dengan keutamaan-keutamaannya. Nah, sekarang kita akan bahas bab tentang sunnah yang keempat, yaitu sholat duha. Bismillah. Sholat duha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang yang aku cintai, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berpesan kepadaku akan 3 hal: puasa 3 hari pada tiap bulannya, Ayyamul Bid, salat duha 2 rakaat, dan salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Muslim. Poin yang pertama, ungkapan syukur di pagi hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang bersyukur. Sebaliknya, Allah membenci hambanya yang kufur. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan kami menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sholat duha di pagi hari merupakan ajang untuk mengungkapkan syukur atas nikmat yang diberikannya. Ya, kita masih diberikan nikmat yang berharga, yaitu nikmat hidup. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita di malam hari dengan tidur, selanjutnya kita terbangun memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, zat yang menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan hanya kepadanya lah kami dikembalikan. Hadis riwayat Bukhari. Waktu duha adalah saat matahari sudah terbit. Di saat itulah kenikmatan kita masih memandang matahari pagi kita luapkan dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu duha. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat akan menumbuhkan semangat baru dalam hidup. Ibarat berkomunikasi dengan sebuah kekuatan maha dahsyat, pasti kita akan mendapatkan kekuatan pula yang akan kita gunakan untuk menyambut dan menjalani hari. Basuhan air wudhu di waktu duha membawa kesucian lahir dan batin. Suci lahir dengan bersihnya kotoran di wajah dan luruhnya kemalasan yang berganti dengan kesegaran. Suci batin dengan bergugurannya dosa-dosa lewat tetesan air wudhu. Saat kita mengambil air wudhu, akan timbul kesegaran di wajah, tangan, dan kaki. Berdiri untuk sholat pun dengan segenap semangat, karena hari masih pagi dan stamina masih prima. Kita pun akan memasuki dunia kerja dengan produktivitas yang optimal.
Poin yang selanjutnya, membuka pintu rezeki. Sering dikatakan bahwa sholat duha adalah sholat rezeki. Ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi yang artinya, wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada permulaan siang, yakni sholat duha. Nanti akan kucukupi kebutuhanmu pada sore harinya. Hadis riwayat Hakim. Adapun berkaitan dengan rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? An-Nahl ayat 71. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Ar-Rum ayat 37. Atau siapakah Dia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Al-Mulk ayat 21. Penjabaran Al-Quran mengenai rezeki di atas semoga menjadikan kita tidak salah kaprah dalam memaknai rezeki. Jangan pula membatasi pengertian rezeki bahwa rezeki hanyalah uang atau keuntungan materi duniawi. Padahal rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luas dan beragam bentuknya. Jangan sampai kita mengambil kesimpulan, rajin ini rajin sholat duha. Saya ini rajin sholat duha, tapi kok tetap miskin ya? Tetangga saya tidak pernah sholat duha, bahkan sepertinya jarang terlihat ke masjid, kecuali pas hari Jumat, tetapi hidupnya kok berlimpah harta. Jangan sampai kita memiliki pemahaman seperti itu, karena dikhawatirkan akan timbul prasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa sesuai dengan prasangka hamba itu kepadanya. Rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luas, bisa berbentuk uang, kesehatan, tetangga yang baik, dimudahkannya setiap urusan, diringankan untuk selalu melakukan kebajikan, dan sebagainya. Boleh jadi kita rajin menunaikan sholat duha, namun ternyata pendapatan kita tetap seperti semula. Tidak ada penambahan yang berarti. Di saat semacam itu, perhatikanlah diri kita. Perhatikanlah pula keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Bukankah selama ini kita sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan dan tidak kurang satu apapun? Apa artinya uang melimpah ruah, namun kesehatan sering mengalami gangguan, anak sering sakit-sakitan, dan keluarga pun keteteran? Perhatikan pula keseharian kita. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk bangun malam, menunaikan sholat malam, diringankan pula untuk mendatangi sholat berjamaah ke masjid, dan melakukan aneka kebaikan, itu pun sebuah rezeki yang besar. Pun saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada kita sehingga kita bisa sholat duha dengan istiqomah, itu pun merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenati dari segi materi belum ada perubahan yang berarti, namun kita bisa istiqomah untuk menunaikan sholat duha, itu pun merupakan kenikmatan yang boleh disebut sebagai rezeki. Mengapa? Karena walaupun ada jaminan rezeki bagi para pelaku sholat duha, tetap saja nilai total pahala sholat duha baru terungkap di akhirat. Dalam menyingkapi rezeki, kita harus memperluas cakrawala berpikir bahwa rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semata berbentuk uang ataupun materi duniawi. Uang ataupun materi duniawi hanyalah satu di antara rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas ini. Salat duha adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang yang aku cintai yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepadaku akan 3 hal.
puasa 3 hari pada setiap bulan Ayyamul Bid, salat duha 2 rakaat, dan salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Muslim. Maka kerjakanlah dengan meluruskan niat untuk mencari keridhoannya. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan imbas, hidup kita menjadi berkah, rezeki kita berlimpah-limpah, itu hanya bagian kecil saja. Balasan tunainya sangat kita harapkan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Poin selanjutnya, relakan diri. Sungguh cerdas instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang mempersilahkan, bahkan menganjurkan para stafnya untuk mengerjakan sholat duha, semisal memberikan jam khusus untuk menunaikannya. Pada jam-jam itu seluruh staf dianjurkan untuk mengerjakan di musola kantor. Jeda antara waktu subuh dan zuhur terbilang lama, dan waktu-waktu itu adalah waktu produktif dan stamina masih prima. Bila di sela-sela waktu itu dilaksanakan sholat duha, maka akan memberikan kesempatan bagi hamba untuk berkomunikasi kepada Rabb-Nya. Bila seorang hamba memiliki keterkaitan hati dengan Rabb-Nya, peluang untuk berlaku tidak jujur di tempat kerja bisa diminimalisir. Terlebih bila sudah sampai level ihsan, yakni merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian ketat. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala lebih hebat dan teliti daripada pengawasan majikan atau atasannya. Itulah perusahaan yang cerdas. Semakin banyak ia mempekerjakan karyawan-karyawan yang memiliki religiusitas yang tinggi atau kesolehan, akan semakin mudah melakukan pengawasan. Bila karyawan sudah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi segala perilakunya, jangankan berbuat curang, mengambil barang kantor, apalagi melakukan korupsi uang perusahaan, mau korupsi waktu pun akan berpikir ulang. Hendak berleha-leha di saat jam kerja lantaran tidak atasan, tidak akan berani. Mengapa? Karena ada atasannya. Si atasan yang pengawasannya tak terbatas, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatannya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Pribadi para pelaku duha adalah pribadi-pribadi yang tenang, rileks dan jujur, tidak gerusa-gerusu, karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mudah stres, sering tidak ikhlas berada di tempat kerja, terkadang juga menggunting dalam lipatan. Tidak fair, saling bersaing tak sehat untuk memperebutkan nama baik di depan atasan. Tidak segan pula saling mengadu domba dan main fitnah agar dirinya cepat naik pangkat atau jabatan. Bila ada yang menyanggah, bagaimana bila seorang sudah melakukan sholat duha tapi berani melakukan korupsi di kantornya? Jawabannya, ada yang perlu dibenahi dalam sholatnya. Karena Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut ayat 45. Bila senantiasa menunaikan sholat, tapi juga berbuat maksiat tiada henti, bukankah kualitas sholatnya dipertanyakan? Benarlah Ibnu Qayyim yang berkata, seringkali aku menyaksikan dua orang yang sholat berdampingan dalam satu barisan, namun jaraknya antara bumi dan langit. Karena kualitas masing-masing orang dalam sholat berbeda. Ada yang menganggap sholat sebagai rutinitas belaka yang tidak memberikan bekas dalam hidupnya. Ada pula yang ketika sholat, perasaan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala memuncak. Alhasil, sholat dikerjakannya dengan sungguh-sungguh, khusyuk, seakan merupakan sholat terakhir baginya. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan membawa kepada kebahagiaan, keberkahan dan kesuksesan. Siapapun orangnya, apapun prosesinya, apapun profesinya, bila dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan mudah memperoleh kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Poin selanjutnya, menyedot sumber energi ilahi. Ibadah mahdoh yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, diantaranya sebagai jalan untuk menggali kekuatan dari Dia yang Maha Perkasa. Zikir adalah ibadah mahdoh yang akan memberikan kekuatan ruhiyah kepada pelakunya.
Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki kebiasaan selepas sholat subuh beliau berzikir, duduk lama hingga matahari terbit. Suatu ketika murid kesayangannya, yakni Ibnu Qayyim rahimahullah, menghampiri dan duduk di dekatnya. Beliau pun menengok kepada muridnya dan berkata, "Ini zikir adalah sarapanku. Kalau aku tidak sarapan dengan ini, maka kekuatanku akan melemah." Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Sungguh saya telah menyaksikan dari pribadi Ibnu Taimiyah sebuah kekuatan dalam metodologinya, ucapan-ucapannya, keberaniannya, serta tulisan-tulisannya. Sungguh hal itu merupakan keajaiban. Dalam sehari ia mampu mengarang sejumlah lembar yang berhasil ditulis oleh tukang tulis tangan saat itu selama 1 minggu, bahkan lebih. Puasa adalah ibadah mahdoh. Puasa memberikan kekuatan ruhiyah yang mendalam kepada pelakunya. Kisah pejuang-pejuang Badar menjadi inspirasi bahwa laparnya perut saat puasa tidak menjadikan lemahnya fisik. Akhir kisah, porak-porandalah pasukan Quraisy yang memiliki energi prima oleh pejuang-pejuang muslim yang saat itu menunaikan puasa di bulan Ramadan 2 Hijriah. Salat pun memberikan kekuatan. Selepas salat kita berdoa memohon keberkahan, kesuksesan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bila rutinitas harian mengharuskan kita mempersiapkan fisik dan stamina yang prima untuk menghadapinya, kekuatan mana lagi yang kita pinta selain kekuatan darinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat duha ibarat saat mempersiapkan kekuatan untuk siap di medan perang atau kerja. Pada umumnya, jam-jam kerja untuk orang-orang kantoran berkisar antara pukul 8 pagi sampai jam 17.00. Maka memanfaatkan waktu duha akan menunaikan sholat di dalamnya untuk mengisi amunisi, memohon kekuatannya darinya dan saat yang tepat. Kita tidak dapat memungkiri bahwa dunia kerja berisi hal-hal yang sifatnya kompleks. Terkadang ada sedikit permasalahan dengan atasan sehingga menyebabkan diri kurang betah. Namun bila memutuskan keluar dari pekerjaan, khawatir belum tentu mendapatkan pekerjaan yang lain yang lebih baik. Kadang hubungan dengan atasan sangat harmonis, namun dengan rekan kerja bermasalah. Para pelaku bisnis pun demikian. Selama 1 hari jam kerja itu mereka harus berhadapan dengan banyak hal. Menghadapi perilaku karyawan yang ada di bawahnya, menghadapi klien dengan berbagai macam tipikalnya, berinteraksi dengan relasi bisnis dengan berbagai karakternya, dan sebagainya. Sehingga kadangkala mereka dihinggapi rasa senang dan bersemangat tinggi menghadapi hari. Ada kalanya pula stres yang justru menyerang. Mengerjakan sholat duha sebelum aktivitas di tempat kerja itu bermula ataupun setelah bermula adalah ajang mempersiapkan amunisi dan mengkondisikan diri menghadapi hari. Saya mengenal baik seorang pedagang mainan keliling. Dia biasa standby di depan TK atau SD. Terkadang juga di tempat-tempat ramai di sore hari dan saat liburan sekolah. Selama ini saya ketahui, ia tidak pernah nampak salat berjamaah di masjid, baik salat 5 waktu maupun sekedar salat Jumat. Apakah ia salat di rumah atau justru tidak salat sama sekali, walau alam. Akan tetapi yang membuat saya takjub adalah saat hendak berangkat menjemput rezekinya. Ia biasa berdiri lama di depan barang dagangnya, kemudian berdoa dengan sangat khusyuk. Bukankah alangkah baiknya bila juga diiringi dengan menunaikan sholat duha sembari melantunkan doa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menjanjikan jaminan rezeki bagi yang mengerjakan 4 rakaat sholat duha, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada permulaan siang, yakni sholat duha. Nanti akan kucukupi kebutuhanmu pada sore harinya." Permasalahan apapun, baik rezeki, jodoh, urusan kerja, atau apapun itu, bisa kita mintakan solusi atau jalan keluarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan keluar itu bisa kita peroleh dengan memperbanyak doa, karena doa bisa mengubah takdir, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. Sesungguhnya seseorang diharamkan rezeki baginya disebabkan dosa yang diperbuatnya." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim.
Dalam hadis yang lain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya sesungguhnya doa dan bala itu akan bertemu, keduanya akan bertarung di antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dan Tirmidzi. Jalan keluar juga bisa kita peroleh dengan memperbanyak istighfar, sebagaimana Ibnu Taimiyah yang biasa membaca istighfar 1000 kali atau lebih saat menghadapi permasalahan yang berat. Selepas menunaikan hal itu, biasanya jalan keluar pun muncul. Jalan keluar juga bisa didapatkan dengan memperbaharui, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. At-Tolak ayat 2-3. Secara sederhana, takwa bermakna mengerjakan segala yang diperintahkannya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Mengerjakan amalan wajib yang termaktub dalam rukun Islam, mengucap 2 kalimat syahadah, menunaikan sholat fardu, zakat, puasa, naik haji bila mampu, sebetulnya sudah cukup. Artinya amalan-amalan wajib itu sudah cukup untuk menjadi bekal pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholat duha adalah bagian dari ibadah sunnah yang banyak dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada hadis riwayat Muslim di atas tentang 3 pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian bacaan sholat duha dengan keutamaan-keutamaannya. Semoga pembacaan kali ini, pembacaan buku kali ini bisa bermanfaat bagi kita, dan yang sudah mendengar jangan lupa diamalkan ya, terutama motivasi buat diri saya sendiri agar bisa melaksanakan berbagai kewajiban. Untuk apa? Untuk bekal kita di akhirat nanti ya, bukan untuk siapa-siapa, karena yang tadi kita dengarkan tadi ya, semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu kebaikan maupun keburukan. Nah, agar dimudahkan, agar kita ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah amal-amal soleh, perbanyaklah amal-amal kebaikan di dunia ini, tentunya yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai menyimpang daripada itu. Salah satunya adalah sholat duha ya, yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian tadi pembacaan atau baca bukunya tentang sholat duha ya. Jangan lupa bagikan ya, share keilmuan ini kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, kaum muslimin pada umumnya, agar kita kecipratan pahala ya. Jadi salah satu cara yang mudah untuk berdakwah adalah dengan men-share kebaikan ya. Nggak perlu duduk nggak perlu jadi pengkhotbah, jadi ustadz, cukup membagikan channel ini, kepoin buku faedah ini. Insya Allah, jika ada 1 orang saja yang mengerjakan sholat duha karena wasilah dibagikannya share atau di-share-nya channel ini ya, dan dia mendengarkan ya, faedah-faedah yang dibacakan oleh saya ya, maka teman-teman akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala dia. Masya Allah. Ini yang ibaratnya kita ibaratkan kecil ya, tapi di hadapan Allah sangat besar ya. Yang belum subscribe, yang mau komen silakan ya. Yang mau komen, saya butuh kritik dan sarannya. Dan mengingatkan kembali, di bawah di deskripsi di video ini ada beberapa amalan. Salah satunya adalah berdonasi kepada yatim piatu. Yang mau berdonasi bisa kunjungi website di deskripsi
Dan cukup sekian. Terima kasih. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga Allah mengampuni. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.